Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah-wajah bahagia yang dirahmati Allah. Pada video kali ini saya ingin membahas materi yang masih ada korelasinya dengan materi di video sebelumnya. Dan pada materi kali ini saya ingin membahas mengenai dahsyatnya zikir Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak apa itu kedahsyatan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap-tiap urusan atau pekerjaan baik yang tidak diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputuslah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, maka carilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menunjukkan kemurahan dan kasih sayangnya untuk kita. Tetapi jika kita mencari pekerjaan atau menjalankan usaha tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan terjadi dengan kita? Apabila ototmu putus juga rezekimu saat itu juga. Dan apabila kamu hanya mengandalkan otakmu, bagaimana kalau otakmu ngeblank? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan rezeki kita? Tapi apabila kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pekerjaan dan usaha kita, maka tidak akan ada yang sia-sia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pada kisah peradaban dunia, takluknya Ratu Balkis oleh Nabi Sulaiman pada waktu itu sama sekali tidak membutuhkan peperangan yang besar ataupun peperangan yang tumpah darah. Satu senjata yang diluncurkan oleh Nabi Sulaiman pada saat itu hanya melayangkan sepucuk surat yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada saat itu juga dengan mudahnya kerajaan Ratu Balkis dan negeri Sabah hancur karena hanya sepucuk surat yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dahsyatnya ya. Nabi Sulaiman pun zikirnya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan Umar bin Khattab yang menaklukkan sungai Nil yang airnya tidak keluar pun, itu dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan kisah lain dari seorang santri yang diberi amalan oleh kiainya. Dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim ini, si santri ini bisa berjalan di atas air. Jadi ceritanya si santri ini ingin bersilaturahmi ke kiainya, ke gurunya di pondok pesantren, membawa oleh-oleh untuk gurunya. Lalu sebelum pulang, si santri ini meminta oleh-oleh amalan dari kiainya. Lalu si kiainya atau gurunya ini memberikan amalan zikir Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pada saat pulang, si santri ini di pertengahan jalan tiba-tiba ada banjir sehingga si santri ini tidak bisa melewati jalan yang dia tapaki sebelum tadi berangkat. Dia teringat ucapan amalan yang diberikan oleh gurunya tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Si santri ini begitu yakin dengan mengucapkan zikir Bismillahirrahmanirrahim ini, si santri ini bisa berjalan di atas air. Dan Masya Allah, pada saat dia
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, si santri ini betul-betul bisa berjalan di atas air dan disaksikan oleh banyak orang. Akhirnya berita ini viral, hingga berita si santri bisa berjalan di atas air ini sampai ke gurunya yang memberikan dia ijazah tadi. Padahal si gurunya ini waktu memberikan ijazah Bismillahirrahmanirrahim ini dan mengucapkan bisa berjalan di atas air ini, akhirnya si gurunya ini, si kiai ini bertanya ke si muridnya tadi yang bisa berjalan di atas air, betul nggak katanya kamu bisa berjalan di atas air, dan apa yang bisa membuat kamu bisa berjalan di atas air, katanya. Lalu si murid ini, si santri ini menjawab, saya mengamalkan apa yang diijazahkan oleh guru, katanya gitu. Memang ijazah apa yang pernah saya kasih kepada kamu, kata si gurunya. Terus si santri ini bilang, ijazah Bismillahirrahmanirrahim, katanya gitu. Lalu si gurunya dalam hati bertanya, kok bisa ya gitu kan. Akhirnya karena si gurunya ini penasaran, masa iya sih saya memberikan ijazah terus murid saya sampai bisa mampu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, santri saya saja bisa berjalan di atas air. Akhirnya si gurunya ini penasaran dan bilang, masa iya saya nggak bisa gitu kan. Nah setelah itu si kiai ini ingin membuktikan apakah betul dengan ucapan Bismillah itu dia juga bisa melakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh si muridnya tadi gitu. Tapi sebelum dia mencoba untuk berjalan di atas air, ada keraguan dalam hatinya. Ada pertanyaan, apakah betul ini bisa? Apakah saya tidak akan tenggelam kalau saya mengucapkan Bismillah lalu saya melangkah di atas air? Masa iya sih saya kalah dengan murid saya, kata si kiainya ini, kata si gurunya ini. Lalu si kiai ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia mulai melangkahkan kakinya ke air. Dan tahu apa yang terjadi? Tenggelam. Gitu. Kenapa? Bedanya apa? Karena si santrinya tadi betul-betul penuh keyakinan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim tadi akan ada keajaiban gitu. Tapi gurunya ini yang memberikan amalan Bismillah ini malah dia sendiri ada keraguan dalam hatinya, apakah benar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini beliau bisa berjalan di atas air. Makanya beda orang-orang sekarang sama orang-orang zaman dulu gitu kan. Mungkin kalau orang-orang sekarang kalau dikasih amalan sama gurunya, masih banyak yang merasakan saya sudah mengamalkan tapi belum ada hasilnya, tapi masih menganggur, tapi belum terbukti apa segala macam. Padahal mereka sendiri gitu, padahal mereka sendiri yang sudah berprasangka tidak baik terhadap Allah. Karena mereka mengucapkan saya sudah mengamalkan tapi tidak tercapai, tapi belum juga terkabul gitu. Nah justru itu, ucapan seperti itulah doamu gitu kan, doamu yang dikabulkan Allah gitu. Karena Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Orang-orang dulu itu beda dengan orang-orang sekarang. Orang-orang dulu itu penuh keyakinan. Setiap apa yang mereka amalkan itu betul-betul yakin. Karena kalau sudah ada pertanyaan itu tandanya batal gitu kan. Kalau sudah ada pertanyaan kapan ya atau kenapa belum terkabul, itu artinya kita masih ada keraguan-raguan dalam hati kita. Nah begitu juga dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu amalan yang selalu didawamkan, diistiqomahkan oleh
pengusaha kaya raya dermawan yang soleh. Beliau yang saya bahas di video sebelumnya, yaitu Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur, yang mempunyai pondok pesantren Sunan Derajat di Jawa Timur, yang mempunyai santri hingga 12.000 itu. Beliau bisa membeli mobil truk hingga 100 unit mobil pada saat itu dengan harga 60 miliar, lunas dalam kurun waktu 2 tahun. 60 miliar lunas dalam kurun waktu 2 tahun. Dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim yang selalu beliau dawamkan sebanyak 786 kali. Sampai beliau ijazahkan juga untuk kita semua menzikirkan Bismillahirrahmanirrahim ini sebanyak 786 kali. Apapun hajatnya pasti berhasil. Beliau bilang seperti itu. Jika kita selalu menyebut nama Allah, selalu melibatkan nama Allah, dan meyakini sifat Rahman dan Rahimnya, maka jiwa kita akan tenang. Karena Allah mempunyai 1000 jalan untuk kita apabila kita selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.